Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku, dan kita akan masuk di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sekarang kita ada di pembelajaran 2. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 2, yang pertama membuat gulali dan agar-agar, dan yang kedua bersatu dalam keberagaman di rumah. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama 500 gram gula pasir, yang kedua 250 ml air matang. Yang dimaksud dengan ml di sini adalah satuan mililiter. Yang ketiga, pewarna makanan, dan yang keempat, tusuk sate. Cara membuat. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Yang kelima, tunggu sampai dingin agar adonan gulali mengeras. Gulali siap dinikmati. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi dalam pembuatan gulali. Yang pertama, saat memanaskan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air, terjadi proses penguapan karena terlihat uap air. Dan proses penguapan adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Yang kedua, saat memanaskan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air, terjadi proses mencair. Karena saat gula pasir dipanaskan bersama air, gula pasir meleleh dan menyatu dengan air. Yang ketiga, saat adonan gulali yang cair mengental dan mengeras, terjadi proses membeku. Karena terdapat perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, selain belajar membuat gulali, kalian juga akan belajar cara membuat agar-agar. Agar-agar bisa disajikan dengan bermacam-macam kreasi, warna, hingga rasa, sehingga tampilan agar-agar menjadi menarik. Berikut cara membuat agar-agar. Ya, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama, kompor, panci, pengaduk, agar-agar bubuk, air, dan gula pasir. Cara membuat, yang pertama, letakkan panci di atas kompor dengan kondisi kompor belum dinyalakan. Yang kedua, masukkan agar-agar bubuk ke dalam panci. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam panci yang berisi agar-agar bubuk. Kemudian aduk sampai rata. Yang keempat, masukkan gula pasir ke panci dan aduk kembali. Yang kelima, nyalakan kompor dengan api sedang, aduk cairan agar-agar hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan agar-agar pada cetakan. Diamkan agar-agar hingga memadat. Perubahan wujud benda yang terjadi dalam pembuatan agar-agar. Yang pertama, saat cairan agar-agar mendidih, terjadi proses penguapan karena terlihat uap air di sekitar panci. Yang kedua, saat bubuk agar-agar, air, dan gula pasir dihangatkan, terjadi proses mencair. Yang ketiga, saat adonan agar-agar yang cair memadat, terjadi proses membeku. Coba kalian amati gambar ini. Sekarang Ibu akan menceritakan maksud dari gambar ini dan kalian bisa menyimaknya.
Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, tolong-menolong merupakan contoh sikap bersatu. Bersatu adalah perilaku yang menjadikan kita satu tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, di sini terdapat gambar sebuah keluarga di mana sang ibu sedang merapikan meja, sang anak sedang menyapu, dan ayah sedang menyedot debu pada karpet. Jadi di sini menunjukkan bahwa keluarga ini saling tolong-menolong dalam membersihkan rumah. Tolong-menolong merupakan contoh bersikap bersatu. Sikap bersatu dapat terwujud dengan menerapkan perilaku berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membedakan orang. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Nah, sekarang kalian amati kedua gambar ini, yang mana gambar termasuk menunjukkan bersatu dalam lingkungan rumah. Menurut Ibu, gambar Lani mencuci motor bersama ayahnya adalah gambar yang menunjukkan kebersatuan di lingkungan rumah. Ingat, tolong-menolong merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Jadi, Lani dan ayahnya sudah menerapkan sikap bersatu di dalam lingkungan keluarga mereka. Sedangkan Siti dan ibunya, terutama Siti, masih belum bisa menerapkan sikap bersatu di dalam keluarga. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama di lingkungan rumah, maka akan tercipta kerukunan dan ketentraman. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.